Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat seperti biasa. Kali ini kita berada di triwulan 3 2024 ya. Sebenarnya triwulan 4 ya, tapi pembahasan kita triwulan 3. Ada 3 saham yang akan kita bahas ya, yang sudah melaporkan laporan keuangan triwulan 3 mereka, yaitu ASDM, Boba, dan MTWI ya. Nanti kita akan membahasnya berdasarkan fundamentalnya yang kita lihat dari value investing ya. Value investingnya ini kita lihat nanti dari segi value-nya, dividennya, free cash flow-nya, ketahanan, dan kepengendaliannya ya. Kemudian analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena setiap investor itu punya sistem masing-masing, sehingga apa yang saya sampaikan nanti ini adalah bahan pertimbangan ataupun sebagai bahan edukasi ya. Hasilnya pun nanti bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelekkan sebuah emiten, tetapi kita mencoba melihatnya dari segi data ya, sehingga yang kita hasilkan itu memang berdasarkan apa yang kita kalkulasikan ya. Baik, yang pertama kita akan melihat dulu yaitu ASDM ya, asuransi Dayin Mitra ya. Berarti ini bidang usahanya adalah asuransi ya. Untuk triwulan 3 ya, kita punya juga data di triwulan 2, berarti sudah ada pembanding dari 2 triwulan ya. Yang pertama kita lihat dulu ya, bahwa data yang kita dapatkan ini data awalnya semuanya masuk kriteria ya. Jadi data awalnya semuanya kriteria kita memenuhi syarat. Tinggal nanti kita akan melihat dari langkah kedua, yaitu dari segi rasio-rasio atau perbandingan. Pertama kita membandingkan dari segi modal perusahaan dulu ya, bahwa dari segi modalnya ini ada peningkatan dari 956 jadi 964. Jadi modal perusahaan bertambah. Kemudian untung perusahaan ya, untung bersihnya dari 61 ke 65 juga ada peningkatan. Termasuk juga harga di sini meningkat ya. Jadi dari segi valuasi ini meningkat yang pertama. Dari segi ketahanan perusahaan ya, dari segi ketahanan perusahaan ini tetap ya, dari segi ketahanan perusahaan ini tetap, kecuali nanti di free cash flow itu ada sedikit, hanya Rp1 menurun, kita anggap sama saja. Dari segi kepemilikan juga tetap, walaupun di dalamnya ada sedikit perubahan, tapi jumlahnya tetap. Baik, kita lanjut ke bagian rasio berikutnya, yaitu melihat dari segi IPS tadi ya. IPS-nya tadi ini 60-an, berarti sudah di atas Rp10. Kemudian IPS dibandingkan modal perusahaan ini ya, di triwulan 2 itu 6,3%, kemudian di triwulan 3 ini 6,78. Berarti dari segi keuntungan bersih ada peningkatan 0,4% ya. Ada meningkat tapi sedikit ya, keuntungan bersihnya meningkat tapi kecil sekali. Namun keuntungannya ini masih di bawah 10%. Jadi keuntungannya masih di bawah 10% ya. Lanjut kita akan lihat dari segi valuasi. Harga sekarang 498. Kalau kita bandingkan dengan modal perusahaan tadi ya,
berarti ada 48% itu bedanya ya. Artinya harga sekarang 48% di bawah dari harga dari nilai perusahaan, berarti ada kemungkinan untuk berkembang, kemungkinan untuk bisa harga sekarang mengejar menuju ke nilai perusahaannya 48%, tetapi kalau kita maksimalkan ke PBP 2 itu ada sekitar 287%, berarti ada potensi untuk multi bagger ya. Dari segi data harga dibandingkan dengan nilai perusahaan, harga dibandingkan dengan keuntungan bersih perusahaan itu maksimal belinya 654, sekarang 498, ada diskon 24% ya. Ini termasuk juga kategorinya murah, sehingga simpulan awal kita untuk perusahaan ini kita buat datanya begini. Kalau beli di saat sekarang kita dapat diskon 24% dan ada proyeksi ya, istilahnya ada proyeksi perusahaan bisa bagger atau multi bagger. Kita lanjut dengan konfirmasinya bahwa perusahaan membagikan dividen payout ratio-nya, jadi persen pembagian dividennya itu dari keuntungan bersihnya Rp65 ini ya di triwulan 2 ya. Di triwulan 2 ini sekitar Rp65, 70%-nya berarti nanti dibagikan Rp47 atau setara dengan 9,55%. Berarti di sini dividennya sudah termasuk besar, dividen payout ratio-nya besar dan dividennya juga besar ya. Sehingga di sini kita kategorikan berarti saling mendukung ya. Valuasinya murah, dividen besar. Tetapi kalau kita ratakan dengan 30%, maka dia sebenarnya hanya sekitar 4% ya. Tetapi karena ini kita hitung kumulatifnya, maka dia termasuk dividen besar. Jadi valuasinya murah dan didukung oleh dividen yang besar. Selanjutnya kita akan melihat dari segi ketahanan perusahaan ya. Dari segi ketahanan perusahaan ini, pertama dari segi aset lancarnya ini dan hutangnya ini tidak ada, hanya dana pihak ketiganya ya. Karena ini dari asuransi, kita anggap saja jadi di sini dana pihak ketiganya itu 253%. Tidak ada perubahan dari triwulan 1. Hanya di free cash flow-nya ini penurunan sedikit, tadi sekitar 2% ya, dia masih di bawah 5%. Jadi sebenarnya aman-aman saja sebenarnya ya, di atas, dia tidak minus ya. Tetapi dana cash yang lebihnya ini hanya 2%. Kemudian ke pengendalian, ini saham yang ada di bursa itu hanya 28%, anggap 29 ya. Dan dari 29 itu non warkatnya yang retailnya itu 13,7%. Jadi di sini juga oke. Sehingga untuk perusahaan ini saya membuat kesimpulan awal ya. Ini kalau menurut saya pribadi, untuk asuransi ini ya, berarti secara umum dia dari data yang kita dapat ini layak untuk kita berinvestasi di sini ya. Namun dari segi kepemilikan juga sudah hampir mendekati 15%, kalau bisa di atas ya. Jadi untuk perusahaan ini dari data yang kita dapatkan, dia layak untuk kita investasikan. Yang pertama, tinggal seperti biasa langkah kedua adalah kita mengecek GCG-nya. Bila Anda rasa bagus GCG-nya, silahkan untuk diinvestasi. Kemudian juga kalau mau mengkonfirmasi dengan teknikal, silahkan ya. Maka kalau menurut data
kita berdasarkan value investing ya, ini layak investasi. Langkah terakhir tadi bahwa tinggal dicek GCG-nya. Sekali lagi bahwa GCG itu adalah yang terpenting. Bila kita merasa atau sudah mengeceknya, menganggap bahwa perusahaan ini GCG-nya bagus, silahkan dilanjut. Bila tidak, maka tentu saja silahkan stop investasi. Kemudian yang perlu dicermati di sini terakhir saja bahwa free cash flow-nya ini tipis-tipis. Kita cek saja, misalnya kita berinvestasi di sini, kita selalu awas dengan free cash flow-nya, mudah-mudahan tidak menjadi minus ya. Demikian pembahasan kita untuk saham yang pertama, ASDM. Kita lanjut yang kedua, ini Formosa Ingredient Factory atau boba ya. Kita juga dapat dua data, triwulan 1 dan tadi saya ulang sedikit untuk perusahaan ini. Misalnya Anda mau berinvestasi di sini, ada perubahan sedikit, bahwa tadi ada yang terlupa bahwa keuntungannya masih di bawah 10% ya, berarti menunggu IPS ya, minimal dia sebaiknya kita menunggu ya, menurut saya pribadi ya. Dari segi semuanya sudah oke, cuma ada masih yang mengganjal bahwa keuntungannya di bawah 10% ya. Jadi mohon maaf, saya agak ralat sedikit bahwa kita menunggu IPS-nya membaik supaya nanti keuntungannya di atas 10% itu ya. Lanjut, kita membahas boba. Kita punya dua data ya. Dari semua data yang kita dapatkan bahwa boba ini juga seperti ASDM, data awalnya ini semuanya bagus ya. Data awal semuanya memenuhi kriteria ya. Tinggal kita mengkonfirmasi dulu data per data dari triwulan 1 ke triwulan 2. Dari segi permodalan ya, ini ada peningkatan dari 129 ke 134. Namun keuntungan bersih ada penurunan dari 16 ke 15. Harga juga ada penurunan ya. Jadi di sini bahwa modal naik tapi keuntungan menurun. Kemudian harga juga turun agak jauh ya. Terus aset lancar meningkat dari 257 ke 303. Kemudian hutang ini tidak ada perubahan, non warkat juga tidak ada perubahan. Kemudian saham di bursa juga tidak ada perubahan. Retail ada perubahan sedikit, 0,1% menurun. Kemudian saham di bursa ini tetap. Kemudian lagi bahwa aset lancar, free cash flow ini meningkat dari 15 ke 18. Sehingga kita ambil kesimpulan sementara ya, berdasarkan data yang kita dapatkan, bahwa di sini ada sedikit perbedaan, modalnya naik tetapi keuntungannya menurun ya. Jadi kita anggap saja bahwa di sini ada sedikit penurunan kinerja seperti itu ya. Lanjut, kita akan melihat dari segi rasio-rasio. Yang pertama bahwa triwulan 2 itu keuntungannya 12%, 12,5. Triwulan 3 ini 11,17 ya. Jadi ada sedikit penurunan keuntungan ya. Namun masih di atas 10% ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, yaitu rasio harga sekarang kita bandingkan dengan modal perusahaan. Harga sekarang sudah 0,45, berarti 45% di atas harga
di atas nilai perusahaan, hampir setengah ya di atas nilai perusahaan. Berarti harga sekarang sudah lebih mahal ya dari nilai perusahaannya. Kemudian kalau kita konfirmasikan ke maksimum harga di PBV 2 masih ada sekitar 37%. Berarti untuk nilai perusahaan, harga dibandingkan nilai perusahaan, harga sudah di atas ya dari nilai perusahaan, tetapi untuk target ini masih ada sekitar 37%. Sehingga valuasinya ini dapat dikategorikan kategori perusahaannya kategorinya wajar. Untuk maksimal beli kita ini berarti di Rp150. Harga sekarang 195, berarti harga sekarang sudah di atas dari maksimal beli kita sekitar 30%. Sehingga simpulan kita untuk perusahaan ini atau emiten ini bahwa kalau kita beli sekarang kita harus menambah 30% dari modal yang seharusnya, namun untuk potensi untung ada sekitar 37% proyeksinya, tidak sampai beggar. Kita mau konfirmasi ke dividen, ternyata perusahaan membagikan dividen ini separuh ya, anggap saja 50%. Jadi dari keuntungannya 14%, ini sekitar 8 rupiah dibagi. Dari yang separuh ini ya, maka dividen yieldnya ini sekitar 4,12%. Jadi sebenarnya perusahaan sudah peduli dengan investor dengan membagikan separuh, tetapi dividen yieldnya ini sudah di atas inflasi, tetapi masih di bawah dari target kita itu sekitar 5%. Sehingga untuk valuasi perusahaan ini termasuk kategori mahal, namun dividennya juga belum memenuhi syarat kita ya. Itu yang pertama. Selanjutnya kita ngecek dari segi ketahanan perusahaan ya. Dari segi ketahanan perusahaan ini semuanya oke ya, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya perusahaan ini baik-baik saja. Hanya saja bahwa tadi valuasinya yang sudah mahal ya. Sorry, jadi mahalnya ini kita kasih yang seperti ini ya. Perusahaannya untungnya besar, jadi mahalnya ini karena bukan karena perusahaannya rugi ataupun keuntungannya kecil, tetapi keuntungannya sudah besar, tetapi memang harganya sudah tinggi. Terakhir, untuk kepemilikan ini di atas 50% yang bisa dijual belikan di bursa, tetapi retailnya hanya 23%. Simpulan kita ya, simpulan awal kita untuk perusahaan ini menjadi yang pertama, dari segi keuntungan sudah di atas 10%. Berarti di sini karena valuasinya mahal dan tadi bertumbuh wajar, berarti di sini yang perlu concern kita adalah harganya ya. Jadi harganya perlu lebih murah ya, sehingga nanti valuasinya tidak mahal tetapi misalnya menjadi wajar atau murah ya. Kemudian untuk dividen tidak ada yang perlu kita bahas karena sudah DPR-nya sudah besar, hanya karena memang karena harganya yang mahal sehingga dividennya menjadi kecil. Sehingga untuk saham ini atau emiten ini kita hanya menunggu bahwa harganya saja yang
membaik. Jadi triwulan berikutnya lagi kita akan menunggu ya, kita tunggu lagi di triwulan berikutnya supaya harganya lebih turun lagi kalau bisa ya, ke harga wajar ataupun ya valuasi wajar ataupun valuasinya murah ya. Baik, sudah 2 yang kita bahas. Yang terakhir ya, untuk data yang kita dapat di hari ini ada 3 yang masuk kriteria untuk dibahas ya. Jadi ada beberapa yang sudah masuk, tetapi yang masuk kriteria untuk dibahas yang 3 ini ya. Selanjutnya kita punya kembali ini asuransi ya, Malaka Trust Wewongan Insurance ya. Kalau tadi ASDM ya, yang perusahaannya kita anggap tadi bagus, hanya saja satu tadi ya, bahwa di perusahaan itu keuntungannya masih di bawah 10%. Lanjut kita akan bahas MTWI atau Malaka Trust Wewongan Insurance. Dari data yang kita dapatkan di sini ya, ada satu bagian yaitu di retail atau non warkatnya ini ya. Jadi dari semua data awal yang masuk ini non warkat atau retailnya ini masih di bawah 15% ya. Meskipun ada peningkatan. Jadi di sini ada terjadi peningkatan, yaitu dari 4,2 menjadi 4,4. Sedangkan syarat minimal retail ini kalau menurut Bursa Efek itu kan minimal 7,5. Sekarang baru 4,4. Jadi data awal ini penting ya, karena kita khawatir kalau misalnya di bawah 7,5 bisa saja dia nanti masuk ke notasi khusus. Jadi kita perlu berhati-hati saja dulu. Baik, kita lanjut membahas dari segi rasio-rasio ya. Yang pertama masih kita bahas dulu dari segi perkembangannya ya. Kita bandingkan bahwa modal perusahaan ini ada peningkatan dari 108 ke 113. Keuntungan bersih dari 13 ke 17. Peningkatan juga ya. Harga dari 167 ke 163 ada penurunan. Kemudian dana pihak ketiga ini dari 444 ke 412, berarti ada penurunan dana pihak ketiga. Sementara retailnya ini ada peningkatan sedikit. Baik, jadi simpulannya untuk perusahaan ini kalau menurut saya berarti ada perbaikan kinerja ya, ada peningkatan kinerja dari triwulan 2 ke triwulan 3, yaitu triwulan 2 untungnya 12%, triwulan 3 ini untungnya 15%. Ada peningkatan ya. Lanjut kita akan bahas lagi dari segi rasio berikutnya. Harga sekarang 163 ya, ini hari ini tanggal 18 Oktober ya. Harga sekarang 163, nilai bukunya 113. Jadi harga sekarang ini ya, investor sudah menghargainya di atas nilai perusahaannya. Jadi harga sekarang sudah di atas nilai perusahaannya sekitar 44%. Kita coba dulu hitung dari segi ininya ya. Dari segi PBB tadi ya, kita 44 sudah lebih mahal daripada nilai bukunya. Namun kalau target proyeksi kita di 226 PBB 2, maka masih ada sekitar 38%. Jadi proyeksinya ada sekitar 38%. Jadi potensinya tidak bagar, tapi ada 38% ya. Sehingga untuk perusahaan ini ya, valuasinya ya untuk PBB-nya ini wajar ya. Kemudian dari segi maksimal beli di 170, harga sekarang 163, berarti ada diskon 4%, sehingga
dapat kita ambil simpulan sementara untuk perusahaan ini bahwa kalau kita beli sekarang kita diskonnya hanya 4%, dan ada kemungkinan proyeksi nanti untung sekitar 38% kalau dia sampai naik ke PBP 2 ya. Sekarang PBP nya sudah 1,4. Ini sudah kalau dari segi itu ya 1,4 mungkin sudah di atas ya. Baik, kita lanjut konfirmasi dengan dividen. Sayangnya perusahaan belum membagikan dividen. Padahal perusahaan ini untungnya 15% ya. Mudah-mudahan nanti kita cek lagi di triwulan berikutnya atau di tahun ini nanti ya, di akhir tahun, atau mungkin saja misalnya setelah melihat hasil triwulan 3 ini mungkin ada misal mau membagikan interim misal ya, bisa saja. Sehingga untuk dividen ini perusahaan belum membagikan dividen, sehingga valuasinya wajar tapi perusahaan belum membagikan dividen. Lanjut kita akan lihat dari segi ketahanan perusahaan tadi bahwa semuanya oke ya. Jadi 4 data sebagai indikator kita menentukan ketahanan perusahaan ini bagus semua ya. Tinggal tadi bahwa semua saham ada di bursa, namun bahwa retailnya ini hanya 4% tadi yang jadi concern lebih jauh kita ya. Baik, sehingga kita buat simpulan untuk perusahaan ini ya. Valuasinya wajar, tanpa dividen, perusahaan oke. Namun ini apa? Sorry, saya lupa. Free floatnya masih di bawah 7,5%, sehingga kita ambil kesimpulan sementara ya. Rekapnya dulu bahwa perusahaan ini untung besar, kemudian free cash flow-nya juga besar. Sayang belum membagikan dividen. Cuma berarti untuk perusahaan ini mungkin begini ya, bahwa kita akan lihat lagi di triwulan berikutnya. Kita berharap misal ada keputusan dari manajemen, misal di triwulan di triwulan ini misalnya membagikan interim misal ya, bahwa karena free cash flow-nya besar, keuntungannya 15%, bisa ngasih dividen misalnya. Kan jumlah retailnya hanya 4% misal, kan akhirnya kembali ke manajemen juga kan. Itu yang pertama. Sehingga ada potensi lah istilahnya untuk bisa dibagikan dividen di sini. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita membuat kesimpulan, berarti di sini IPS oke. Berarti kalau memang kita mau lebih jauh menunggu ya, kalau misalnya menunggu ke harga murah ya, berarti menunggu harga membaik. Yang kedua, yang paling penting di sini tadi adalah karena jumlahnya sangat kecil. Jadi concern kita untuk perusahaan ini bahwa sekali lagi kita menunggu retailnya ini jumlahnya di atas 10%, karena kita mengkhawatirkan tadi tentang masalah notasi khusus atau sampai ke FCA nya ya. Demikian pembahasan kita untuk perusahaan ini. Sekali lagi saya ambil simpulannya tadi bahwa kita menunggu ada kabar dari manajemen karena ini untungnya besar tadi. Dan terakhir juga kita selalu mencermati ya jumlah
retail yang supaya di atas dari 7%. Baik, demikian pembahasan kita kali ini untuk 3 saham, yaitu ASDM, Boba, dan MTWI di triwulan 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.